Kembali lagi dengan saya Anidia Kanita Al-Shihab, NIM 1219002. Nah, kali ini kembali lagi dalam video untuk membuat penjelasan tentang Microsoft Excel. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana memulai untuk membuka aplikasi Microsoft Excel dan pengenalan dasar-dasar yang terdapat dalam Microsoft Excel. Yang pertama, seperti Microsoft Word kemarin, kita akan klik Start. Nah, seperti ini ya lembar kerja Microsoft Excel. Sini kita akan membahas tentang pengenalan dasar-dasar Microsoft Excel. Nah, jadi Microsoft Excel ini adalah General Purpose Electronic Spreadsheet yang bekerja di bawah sistem operasi Windows. Microsoft Excel ini juga dapat digunakan untuk menghitung angka-angka, bekerja dengan daftar data, dan menganalisis data, serta mempresentasikan ke dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, Microsoft Excel 2007 ini memiliki tampilan antarmuka berbeda dari versi-versi sebelumnya. Daftar perintah yang bisa dikelompokkan dalam menu kali ini dikelompokkan dalam beberapa tab, yaitu ada ini ya, ada Home, Insert, Quick Layout, Formulas, Data, Review, View, dan ini ada Nitro Pro 9 seperti yang Microsoft Word kemarin. Kita bisa menambahkan juganya di samping ini ya. Jadi ini juga bisa membantu kita untuk menghitung dengan tepat, cepat, dan semi otomatis. Jadi lebih memudahkan kita untuk menghitungnya. Ini juga kita bisa memperhitungkan dalam sederhana dan sampai kompleks seperti tadi saya bilang, data, angka, tanggal, waktu, atau grafik juga bisa. Dalam Microsoft Excel kita bekerja dengan sistem workbook, sedangkan di dalam workbook itu ada terdapat worksheet. Nah, lembar kerja atau worksheet itu adalah cukup kita sebut workbook adalah sebuah buku, maka worksheet ini adalah lembar kerja yang pada buku-buku tersebut, yang ada pada buku tersebut, dan di dalamnya itu ada kolom dan baris yang membentuk kotak kecil-kecil seperti ini ya, sel-selnya. Ini adalah Quick Access Toolbar. Ini Quick Access Toolbar seperti yang kemarin itu. Kalau kita mau tambahkan apa, klik More Comment. Nah, di sini icon apa lagi yang akan kita tambahkan seperti Microsoft kemarin. Caranya sama saja, kita klik undo ini apa itu terdapat. Misalnya sini kita akan klik Quick Print. Oke. Belum. Lupa. Sini kita klik Quick Print, kita add, dan oke. Nah, di sini maka akan langsung muncul secara otomatis. Ini kita bisa kembali lagi ya. Sini kalau untuk menghapusnya tinggal klik lagi dan klik remove. Dan klik OK, maka akan terhilang otomatis. Ini book 1 ini untuk judulnya, seperti misalnya ini nama-nama judul Excel yang terserah, yang untuk dokumen yang akan kalian urus. Jadi kita bisa mengubahnya situ. Jadi kalau misalnya kita save di sini, ini tugas, misalnya tugas 1, maka jika kita klik akan muncul tulisan tugas 1 seperti itu ya. Dan selanjutnya ini tadi seperti yang saya jelaskan, ini adalah ribbon.
terus di sini menu dan submenu. Di sini ada menu bar ini ya, ini file. Nah, seperti ini yang tadi saya bilang. Dan submenunya itu ada ini, di home ada clipboard, font, alignment, number, style, cell, editing, dan insert itu ada table, illustration, charts, link, text, dan page layout itu ada theme, set, page shadow, scale to fit, set option, dan arrange, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada untuk baris rumus ini ya, atau formula atau mengubah ini ya. Di sini formula bar ini ke tempat dimana kita akan mengetik untuk rumus akan terus ini. Misalnya ini kita klik A, maka akan muncul di sini secara otomatis ya. Berikutnya kita akan bekerja pada kolom baris beberapa sel ini ya, kotak kecil yang ini namanya sel. Kita akan memasukkan data sebentar, suatu rumus dan sebagainya. Nah, setelah itu ada kolom ini tuh A, B, C, D, ini adalah kolom, dan ini 1, 2, 3, dan seterusnya ini adalah baris. Selanjutnya ada status bar. Nah, sheet ini adalah lembar kerjanya. Jadi ada sheet 1. Jika sudah penuh sheet 1 tuh kita bisa klik sheet 2 lagi berikutnya, sheet 3. Jika mau tambahkan kan tinggal klik di sini. Nah, jadi sheet 4. Seperti itu ya. Atau bisa juga klik shift dan F11, tinggal klik sini aja ya. Jadi ini akan muncul. Nah, seperti ini. Jika ingin mengganti nama tuh kita klik kanan, sini rename, misalnya sini tugas D. Nah, misalnya ini set 5 nih, ke kanan, delete. Ini juga. Dan ini yang tadi kita klik kanan, kita delete. Dan juga ini ada scroll bar, ini vertikal, dan ini horizontal. Ini ya, untuk menggeser lembar kerja kita ke kiri ke kanan, dan ini atas ke bawah. Fungsi utama program Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Fungsi atau kegunaan Excel antara lain adalah ada banyak misalnya membuat, mengedit, mengurutkan, dan meringkas data. Terus memperhitungkan aritmatika dan statistika, membantu menyelesaikan soal-soal matematika, membuat berbagai macam grafik diagram, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan. Jika menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Bisa menganalisa harga, membuat daftar hadir, ujian sekolah atau universitas, melakukan konversi mata uang, melakukan perhitungan dari hasil sebuah penilaian, dan lain sebagainya. Jadi fungsi Microsoft Excel ini ada banyak sekali fungsinya yang terdapat sini. Di dalam Excel juga kita mengenal yang namanya operator Excel. Operator Excel itu adalah simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk melakukan atau pemrosesan perhitungan data. Operator pada Excel memperhitungkan perhitungan yang ingin kita jabarkan dalam sebuah rumus. Operator pada Excel menentukan kita yang perhitungan ingin kita jalankan pada sebuah rumus
sebagai penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau yang lain sebagainya. Nah, Excel akan membaca operator-operator Excel ini, plus, minus, pangkat, perkalian, pembagian. Ini sebagai operator jika kita menuliskannya dengan tanda sama dengan. Jadi kita inputkan tanda sama dengan, maka Excel akan membaca itu apa yang akan kita tuliskan adalah merupakan sebuah operator. Misalkan seperti ini, 1 tambah 1. Ini Excel akan membacanya sebagai teks, misalnya ini ya, sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, tanda sama dengan itu melambangkan kunci dalam sebuah operator. Jadi langsung secara otomatis hitungannya keluar 2. Bahkan ini di matematika biasa. Nah, untuk menghitung aritmatika tuh akan banyak caranya. Kita akan lakukan. Misalnya di sini menjumlahkan seperti tadi 1 tambah 1. Misalnya di sini 2 kali 2 ini sama dengan 4. Dan jika ada file dalam sini, misalnya sini 1 ini kita tidak perlu menulis sama dengan atau 1 tambah 1 tuh. Jadi kita akan menulis saja di sini sama dengan. Nah, di sini kita tidak perlu menulis 1 tambah 1. Di sini kita akan langsung mengkliknya di sini. Nah, di sini yang uniknya, sini tidak muncul angka 1, melainkan ini nama dari kolom dan barisnya. Dari kolomnya, yaitu dari baris ini kolom sini, kolom I dan baris ke-3. Nah, di sini tinggal klik tambah lagi dan nah, ini adalah J3 dan kita sini klik enter sama dengan 2. Jadi di sini caranya lebih mempermudah. Nah, contoh lainnya misalnya 2, di sini 2. Di sini kita klik sama dengan seperti tadi, tidak perlu mengklik angka. Tidak perlu menulis angka 2 dan tanda plus tadi ya, kita hanya perlu klik 2 ini di kolom I baris ke-5. Jadi sini tulis I5 dan sini kita klik tulis tanda plus dan kita klik lagi di sini di J5 dan enter. Maka hasilnya secara otomatis langsung terhitung. Seperti ini teman-teman. Ini contoh untuk penjumlahan. Cara lainnya bisa menggunakan fungsi. Untuk penjumlahan, fungsi show, pakai fungsi sum. Jadi ini kita klik sama dengan sum. Ini operatornya dalam kurung. Bisa kita blok mana yang mau dijumlahkannya. Ini 2. Nah, yang keluar ini range. Tanda range dipisahkan dengan titik 2 seperti ini ya. I3 titik 2 J3. Jadi ini namanya range dari sel. Tuh kita enter. Jadi hasilnya 2. Nah, cara lebih mudah itu insert function. Jadi untuk kategorinya itu teman-teman pilih saja matematika.
kan di mana-mana tuh matematika ya. Terus saya pilih yang math and trade. Saya cari di sini, cari sum. Nah ini ya, kalau sudah tinggal klik OK. Nah ada muncul seperti ini yang otomatis bawaannya ya. Ini K3 yang kita kerjakan itu ke dalam sel tersebut. Tuh yang ini ya, K3 dan K7. Di sini saya akan delete, dengan ini akan saya blok. Nah jika sudah, klik OK. Yes. Nah seperti ini ya teman-teman. Di sini saya menjelaskan beberapa kemudahan dari Microsoft Excel, atau penjelasan dasar-dasar dari Microsoft Excel itu apa saja. Kelebihan berikutnya itu bisa membuat nomor secara berurutan. Misalnya di sini saya punya data 1, 2, membentukkan nomor 1 sampai 100. Ini kita tidak perlu lagi kita klik 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 100. Itu akan memperlambat kalian. Tinggal sini, ini bloknya 1 dan 2 saja ya. Ini tinggal klik, geser begini aja. Nah ini lepas. Perhatikan di bagian pojok ke kanan bawah nih ada titik ini. Ini ya, blok ini bagian atas dari tanda tambah tuh ada angkanya, jadi seperti ini ya. Terus nah ini 19 karena tadi saya memulainya dari urutan 2 sini ya, jadi sini nomor 1, 2 dan 19, jadi mempermudahnya. Misalnya ulang lagi ya, 1, 2, ini kita tinggal klik, tarik. Nah ini tanda plus ini tinggal kita tarik. Nah ulangnya kita coba dari sini, 1, 2, ini blok, tarik. Nah ini 20 ya, dan ini bukan hanya untuk nomor saja, ini bisa juga kita untuk lainnya secara turun-temurun yang tidak bisa diubah. Tuh seperti kita akan coba menulis bulannya, Januari, Februari. Nah di sini kita akan blok, tinggal tarik. Nah sudah terdapat ya teman-teman. Ini ulang Januari, jadi sini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan mulai Januari lagi seperti itu, dan ulang lagi sampai Desember. Seperti ini ya teman-teman. Jadi dalam Microsoft Excel ini sudah terbaca untuk pengaturannya. Kalau seperti ini berarti sekarang Excel ini di komputer teman-teman itu membaca bulan dalam bahasa Inggris. Jadi kita coba dalam bahasa Inggris ya, Januari, sorry ini kenapa di huruf besar soalnya, Januari kita pakai dalam bahasa Inggris ya, Februari. Nah ini kita tinggal blok dan tarik. Nah ini otomatis langsung terbaca seperti ini dalam bentuk bahasa Inggris ya. Ini Indonesia, ini bahasa Inggris, dan ini akan berulang lagi. Nah ini jadi dalam sini rumusnya itu angka berurutan ini atau bulan ini harus memblok 2. Jika hanya blok 1, maka ini seperti ini akan 1 semua. Nah jika kita blok 2 selanjutnya, maka akan angka berikutnya seperti ini. Jadi harus blok 2 juga ya. Kalau 1 aja seperti tadi hanya 1. Jika
kita blok 2, maka ini Excel akan membaca yaitu untuk blok berikutnya. Jadi Excel ini langsung mempermudah kita untuk cara membuatnya seperti ini ya. Nah, selain bulan ada hari juga ya. Misalnya Senin, Selasa. Ini kita blok Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, seperti ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Seperti ini ya teman-teman. Ini juga tambah selnya bisa begini. Nah, untuk dalam bahasa Inggris juga bisa. Ini Monday. Di sini Sunday. Dan selanjutnya kita blok dan tarik. Nah, seperti ini ya. Monday, Sunday, Saturday, Friday, Thursday, Wednesday. Seperti ini ya, teman-teman. Ini. Nah, untuk menghapusnya tinggal kita blok, tinggal klik delete. Sorry. Ini kita delete. Kita hapus saja ya. Bisa deh. Ini cara hapusnya, tinggal klik sini delete, klik sini delete, makanya akan terpindah. Nah, Excel ini juga bisa melakukan atau merubah nih. Jadi misalnya kita data ke slide selanjutnya ya. Kita tulis nomor 1, 2, sini 45, sini nama nama hewan, sini kucing, sudah ya, seperti ini ya. Nah, ini mengubahnya jadi 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Jadi ini kita blok, terus ini ya, klik sini, ada banyak caranya. Jadi masuk dari menu alignment sini di format cell, jadi klik dan saya di sini akan khusus number dan pilih kostum general. Ini sudah otomatis, jadi ini kita akan memilih di bawah ini, di type nya ini kita tulis ekor. Nah, di sini kita harus menulisnya dalam tanda kutip 2. Seperti ini ya. Nah, jadi kita klik oke. Ini 2 ekor, 5 ekor, 8 ekor, 2 ekor, 1 ekor. Seperti ini ya, teman-teman. Dan juga sini bisa mengubah nilai mata uang. Misalnya jadi jika ingin mengubah mata uangnya tinggal blok, bisa langsung klik ini atau memilih dari sini ya.
menu home. Di number ini ada yang ini tanda uang. Ini pilihannya ada Indonesia, Euro, Cina. Tinggal klik. Nah, bisa juga di sini klik more accounting format. Di sini akan muncul otomatis number. Nah, langkah ini juga bisa kita gunakan lain. Sini juga bisa ya, klik seperti ini, klik ke sini. Sini tadi ini number. Pilih accounting. Sini. Teman-teman pilih mata uang apa? Pilih simbolnya, ini pilih rupiah, tinggal klik oke. Seperti ini. Kalau untuk mata uang lainnya juga kita bisa lihat sini ya. Cina, Inggris, Kanada, seperti ini ya. Di sini lebih mempermudah kita dalam memperhitungnya. Misalnya saya ingin membuat ini nama hewan lebih menarik, tinggal saya klik. Kita pakai rumus yang ini ya. Ini dan ini. Kita akan merubah orientasinya. Ini bentuk setengah lingkaran. Teksnya akan miring, berubah antara. Tinggal klik ini atau klik ukurannya di sini berapa. Ini geser. Ini lebih mempermudahnya. Ini kita min 10, klik oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jika ingin mengemukkan sel menjadi 1, sini tabel harga, sini klik, sini insert. Sini Savannah LM merge and center. Nah, seperti ini. Kalau cara mewarnainya tinggal klik ini. Misalnya untuk menghapusnya, ini harga per ekor ini mau saya hapus, klik kanan, tinggal pilih delete. Sini ada beberapa pilihan, kemudian pilih yang entire column, maka akan terhapus kolomnya. Kolom yang sudah kita blok tadi akan terhapus. Oke, kita kembali. Jika pilih yang entire row, maka yang terhapus adalah seluruh bagian dari baris yang ada pada blok yang saya blok tadi. Kembali. Kalau saya pilih shift cell left, maka ini hanya akan terhapus di blok itu saja. Bagian sisi kanan itu akan bergeser bagian kiri. Di sini ini ya. Sini blok delete cells. Nah, ini akan huruf-huruf ini tadi yang di H berpindah ke G. Jadi ini akan bergeser seperti ini ya teman-teman. Kalau tadi saya pilih shift cells up seperti ini, yang di bawah ini akan naik ke atas, misalnya ulang.
sini ya. Sini klik delete shift cells up, maka ini akan menaik ke atas, bergeser ke atasnya dari sel yang kita blok tadi. Ini beberapa cara yang untuk delete-nya. Jika teman-teman punya data yang lebih dari ini, sel mana yang misalnya ada data seperti itu, ini misalnya, nah misalnya ini ada lagi di bawahnya. Jika teman-teman pusing yang mana saja data yang kosong yang mau kita hapus, itu cara mudahnya teman-teman tinggal blok saja semuanya, satu tabel itu. Teman-teman punya 1000 atau 500 data, tinggal blok semua, Ctrl A saja, terus kita pilih submenu jalan pintas, itu Ctrl G, kita akan masuk dalam tab tabel, terus pilih spesial. Nah ini selnya kita pilih yang blank, kemudian klik OK. Ulang ya. Gini. Ulang sekali lagi. Jadi ini langsung kita klik Ctrl G, spesial, klik blank. Nah, ini langsung diketahui ya di sini yang kosong-kosong itu yang mana saja. Cara mau delete itu tinggal klik kanan di salah satu sel yang sudah terbang, pilih delete, lalu pilih yang entry row. Nah, maka akan terhapus seperti ini ya, hilang data-data yang kosong tadi seperti ini. Kalau misalnya sel-sel yang kosong ini teman-teman mau tulis misalnya untuk load data, sini tinggal teman-teman ketik no data, kontrol, baru enter secara bersamaan. Jadi secara otomatis sel tadi yang kosong akan dituliskan menjadi no data. Jadi seperti ini ya. Jadi jika teman-teman menambahkan kolom, tinggal klik kanan terus klik insert seperti ini. Misalnya mau ukuran selnya lebih besar, kita gunakan dengan mengatur dari format ini, misalnya ini ya, pilih format, sini ada aturannya. Ini untuk lebih panjang itu row height, dan kolom width itu lebih lebar seperti ini. Misalnya ini 2 seperti ini, jadi ini 55. Nah seperti ini ya teman-teman, bisa juga kalian gini aja. Ini tinggal klik geser, ini juga untuk mengaturnya. Setiap ini bisa kita warnai. Ini kita hapus dulu. Ini kita langsung tap sini, tinggal klik warna-warnanya ya.
Mungkin ini saja dulu untuk pengenalan Excel. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan komen untuk mengomentari apakah jika benar yang telah saya lakukan atau salah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.